Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya dengan NIM B1031201128. Nah, pada video kali ini saya akan membahas analisis laporan keuangan PST Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah Good Governance. Nah, pada poin analisisnya akan ada 4 poin yang bakal kita bahas. Yang pertama ada struktur kepemilikan, kemudian perlindungan terhadap hak pemegang saham, kemudian ada tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, serta Komisaris Independen dan struktur pengawasan. Kemudian yang keempat ada komite audit dan komite lainnya yang meliputi tanggung jawab, komposisi, dan keefektifan. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan tersebut, saya akan menjelaskan profil perusahaan terlebih dahulu. PT Industri Farmasi Sido Muncul Tbk adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir. Berawal pada tahun 1040 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo. Sido Muncul yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Pada tahun 1951 Sido Muncul mulai berdiri. Kemudian pada tahun 1970 dibentuklah Persekutuan Komanditer dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Dan kemudian pada tahun 1975 diubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul hingga saat ini. Nah, untuk profil perusahaannya sendiri ada nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, kemudian jenisnya adalah perseroan terbatas, simbolnya ada Sido sesuai dengan IDX, kemudian industrinya adalah jamu, tahun berdiri 1940 di Yogyakarta, pendirinya Nyonya Rahmat Sulistyo, kantor pusatnya terdapat di Gajah Bana nomor 123 Pekunden, Semarang Tengah dengan kode pos 50134, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian produknya ada jamu, minuman kesehatan, suplemen, dan permen. Selanjutnya adalah analisisnya. Yang pertama adalah struktur kepemilikan perusahaan. Nah, jadi untuk struktur pemilikan perusahaan sendiri, PT Sido Muncul ini dimiliki oleh keluarga Hidayat yang dibagi menjadi 3. Ada PT Hotel Candi Baru 64,46%, kemudian ada Concordian Investment Pte Ltd 21,14%, kemudian ada untuk masyarakat publik kepemilikannya adalah 18,41%. Baik, akan saya jabarkan. Yang pertama adalah pemegang saham perseroan dengan kepemilikan 5% atau lebih. Yang pertama PT Hotel Candi Baru dengan jumlah 18.137.444.580.000 lembar saham dengan persentase 60,46%. Kemudian ada Concordian Investment Pte Ltd dengan jumlah saham adalah jumlah kepemilikan saham ada 6.340.877.862 dengan persentase 21,14%. Kemudian jumlah pemegang saham berdasarkan klasifikasi lokal dan asing. Yang pertama untuk lokal ada perorangan Indonesia dengan jumlah lembar saham itu ada 1.451.891.454 dengan persentase 4,8%. Kemudian ada perseroan terbatas dengan jumlah sahamnya ada 18.180.773.358 dengan persentase 60,603%. Kemudian ada dana reksa dengan jumlah saham 738.534.657 dengan persentase 2,462%. Kemudian ada asuransi dengan jumlah saham 637.335.515. Kemudian ada yayasan dengan jumlah saham 451.552.498. Kemudian untuk koperasi ada 46. Jadi subtotalnya ada 21.460.096.528 rupiah dengan persentase 71,534%. Kemudian dari pemodal asing ada perorangan asing dengan jumlah saham 1.165.797. Kemudian badan usaha asing ada 8.538.737.685 dengan subtotal 8.539.8.539.903.472.
Nah, jadi jumlah sahamnya ada 30 miliar dengan persentase 100%. Catatan ini adalah data dari laporan keuangan per 28 Februari 2022. Kemudian, poin analisis selanjutnya adalah pelindungan terhadap hak pemegang saham. Hak-hak pemegang saham diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas memiliki kesamaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yakni mengatur 15 hak-hak pemegang saham. Ketentuan tersebut sudah cukup melindungi pemegang saham minoritas. Kedudukan pemegang saham minoritas dapat dilihat dari terdapatnya personal right atau hak perseorangan yang merupakan hak dari pemegang saham minoritas sebagai subjek hukum. Pemegang saham minoritas yang dirugikan oleh putusan-putusan perseroan, maka hukum memperkenankan kepada pihak pemegang saham minoritas meminta pengadilan untuk melakukan intervensi ke dalam putusan yang telah diambil oleh perseroan. Baiklah, untuk poin ketiga ada tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, kemudian ada Komisaris Independen dan struktur pengawasan. Yang pertama ada Dewan Komisaris. Berikut ada beberapa tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris. Yang pertama, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam melakukan tugas tersebut terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan, termasuk di dalamnya adalah evaluasi terhadap rencana bisnis perusahaan. Kemudian Dewan Komisaris wajib mengkaji, mengkoreksi, dan menyetujui laporan tahunan perusahaan. Tugas selanjutnya ada Dewan Komisaris membentuk komite-komite di bawahnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, yang sekurang-kurangnya terdiri dari komite audit, komite nominasi dan remunerasi, dan komite lainnya dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan. Kemudian, anggota-anggota komite di bawah Dewan Komisaris pada butir 2 diangkat melalui surat keputusan Dewan Komisaris. Kemudian, Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. Selanjutnya ada Dewan Direksi. Berikut beberapa tugas dan tanggung jawab dari Dewan Direksi. Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. Kemudian direksi mewakili perusahaan secara sah dan secara langsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat perusahaan dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan baik serta yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Selanjutnya, 2 orang anggota direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta sah mewakili perusahaan. Kemudian direksi wajib menyusun rencana strategis jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Selanjutnya ada komisaris independen. Nah, komisaris independen ini harus bersifat independen dari kepentingan pemegang saham pengendali untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran atau fairness dan kesetaraan di antar berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada struktur kepengawasan. Nah, untuk struktur pengawasan ini diatur oleh pedoman tata kelola perusahaan, di mana dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, diperlukan suatu panduan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan Sido Muncul menyusun pedoman tata kelola perusahaan yang mengatur tentang penerapan tata kelola perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. Dokumen pedoman tata kelolaan diterapkan oleh Sido Muncul terdiri dari pedoman dan kode etik perusahaan, pedoman direksi dan komisaris atau board manual, kemudian kebijakan dan prosedur pendukung yaitu kebijakan anti suap, anti korupsi serta mekanisme whistleblowing. Kemudian ada yang keempat, komite audit dan komite lainnya, peran dan tanggung jawab, komposisi dan keefektifan. Yang pertama ada komite audit. Perannya adalah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota komite audit berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip GCG dengan bersifat objektif, profesional, dan independen. Komite audit tidak akan mengambil keputusan di bawah tekanan dan intervensi dari pihak manapun dan menghindari setiap potensi benturan kepentingan. Kemudian tugas dan tanggung jawabnya adalah menelaah informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan kepada publik atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
Selanjutnya ada menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perseroan. Selanjutnya ada memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya. Selanjutnya untuk kewenangannya adalah mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. Selanjutnya berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit. Kemudian yang ketiga, melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaannya tugas jika diperlukan. Kemudian ada komite lainnya. Nah, komite lainnya ini ada komite nominasi dan remunerasi. Tugas dan tanggung jawab komite ini adalah sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan kerja komite, mencakup fungsi nominasi dan fungsi remunerasi. Terkait fungsi nominasi, yang pertama memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota direksi dan Dewan Komisaris, kemudian kebijakan dan kriteria proses nominasi, kemudian kebijakan evaluasi kinerja bagi direksi dan Dewan Komisaris. Selanjutnya membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja anggota direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Kemudian memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris. Kemudian yang keempat ada memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Selanjutnya terkait fungsi remunerasi, yang pertama memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi anggota direksi dan Dewan Komisaris. Yang kedua membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan remunerasi yang diterima masing-masing anggota direksi dan Dewan Komisaris. Nah, baik, telah selesai penyampaian analisis dari laporan keuangan perusahaan PT Industri Farmasi dan Jamu Sido Muncul Tbk. Sekian video kali ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.